Oke, selamat siang Bapak-bapak, Pak Dian dan Pak, ini namanya bersama ya. Beda dikit, Dian sama Dinasti ya. Ini barusan kenapa saya memberikan soal terkait safety driving ya. Sebetulnya kalau driver itu pasti sudah mengetahui ya, apalagi yang jam lama lah, cerita yang kerjanya udah lama, udah berpengalaman apa sih yang cuma di sini ada beberapa yang terkecoh mungkin ya. Untuk jawaban nomor 1 di sini kenapa banyak yang salah, mungkin kurang disimak untuk pertanyaannya. Tujuan dari defensive driving ya, kecuali berarti yang tidak termasuk, cuman yang dijawab sahabat itu yang benar ya. Harusnya yang tidak termasuk. Oke, terus untuk Pak Dian di pertanyaan nomor 4 jaga jarak aman. Terus di nomor 5 cara memegang kemudi yang masih salah itu. Terus pertanyaan nomor 6, nah ini hal yang tidak boleh dilakukan, jawabnya masih benar. Berarti hal yang tidak boleh dilakukan itu pada saat kendaraan berada di posisi turunan tajam, yang tidak boleh dilakukan nih, kan pertanyaan tidak boleh dilakukan. Kalau mematikan mesin yang gimana, gitu kan ya. Untuk Pak Dinasti memang udah benar. Terus di sini 8, pertanyaan nomor 8 sama dua-duanya salah. Formula pencegahan kecelakaan reaksi berarti kita ilustrasikan pada saat sedang berkendara beriringan, terus tiba-tiba di depan bapak ini ada kendaraan yang berhenti secara mendadak. Berarti kita inisiatifnya apa? Supaya tidak bertabrakan dengan kendaraan di depan kita, berarti kita mengambil tindakan yang beresikonya lebih kecil. Betul nggak? Berarti kalau nggak banting setir, berarti nginjak rem. Kalau nginjak rem masih nggak bisa, berarti kan banting setir ya. Oke, saya jelaskan dulu beberapa soal. Nah ini materinya super driver skill ya, tolong diperhatikan. Pada pertanyaan kedua ya, driver skill. Nah di sini itu adalah ada beberapa poin ya. Yang pertama, metode pengecekan kendaraan. Nah, ini biasa dilakukan pada saat si driver mau melakukan pengiriman ya. Kita wajib untuk mengecek keadaan bodi kendaraan dan ban pakai dan ban cadangan. Pastikan dalam keadaan kondisi baik ya. Jangan sampai pada saat kita melakukan pengiriman kita mengalami gembos ban pada saat kita mau ganti oleh ban serep, ternyata ban serepnya sama lagi ya. Makanya kita harus cek dulu anginnya ada nggak. Kalau nggak ada kunci roda ya getok aja pakai batu ya. Kalau ada anginnya berarti kan kedengaran keras ya. Terus poin yang kedua adalah pemeriksaan air. Nah di sini pemeriksaan air itu adalah pemeriksaan air radiator dan air whisper ya. Pastikan pada saat kita sudah mencapai 30 km kita wajib membuka tuas katup yang ada di cadang air radiator untuk membuang hawa panas tersebut ya. Kalau tidak dibuka, ini biasanya terjadi kerusakan di tangki cadang tersebut. Ini identik dengan penyakit Euro yang sekarang ya. Makanya driver wajib kalau sudah sampai toko kita buka aja buang hawa panasnya ya. Terus pastikan ketersediaan air whisper. Nah ini biasanya kita kesulitan pada saat mengalami kendala saat hujan. Kalau hujannya lama mungkin kita nggak terlalu kerepotan, cuman pas lagi hujannya sudah reda, kaca kita kecipratan sama kendaraan di depan, itu kan lumayan mengganggu ya. Terus pemeriksaan kelistrikan. Nah,
ini periksa terlebih dahulu semua komponen lampu ya, mulai dari lampu sen, lampu rem, lampu utama, lampu box, itu periksa dulu. Kalau memang ada kerusakan kita ganti ya, untuk minta diganti atau diperbaiki dulu oleh tim mekanik. Bapak cukup informasi di dispet, biar nanti dispet yang mengarahkan ke mekanik. Nah, terus pastikan ketersediaan air acunya ya. Untuk huruf ini adalah pemeriksaan oli ya. Periksa oli ada rembesan atau tidak di bagian mesin ya. Terus periksa minyak rem, pastikan tidak ada rembesan di terombol dan di master rem ya. Kalau ada rembesan di master rem itu kan kelihatan, terombol pasti basah ya. Kalau ada kerusakan seperti itu jangan jalan ya. Terus pemeriksaan kelengkapan. Nah, ini kelengkapan ini periksa, pastikan seperti dongkrak, segitiga ya, kunci roda, itu pastikan semuanya ada tersedia. Jangan sampai nanti ada kendala di jalan kita kerepotan ya, bongkar. Terus kelengkapan SIM driver, jangan lupa untuk membawa SIM, KTP. Biasanya kita terlalu terburu-buru akhirnya tinggalan dompet di rumah ya, karena itu adalah modal utama buat driver, SIM KTP itu ya. Oke, saya lanjut. Defensive driving. Apa sih arti dari defensive driving? Artinya adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Nah, ini pertanyaan jawaban yang tadi ya. Tujuannya apa? Yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan. Nah, ini penyebab kecelakaan ini ada dua faktor. Yang pertama kendaraan ya, yang kedua dari si pengemudi. Nah, untuk poin yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. Nah, ini biasanya didominasi oleh si pengemudi ya. Contoh halnya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan, kondisi mabuk, terus ngantuk memaksakan untuk jalan terus. Ini bisa memicu kecelakaan ya. Tidak terlibat dalam kecelakaan. Nah, biasanya ini si driver tidak jaga jarak ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada beberapa potensi foto yang sering terjadinya kecelakaan. Anggap saja ini turunan geplong lah ya. Kita kan punya turunan ini, berarti kita harus inisiatif dengan mengurangi kecepatan ya. Pada saat di tikungan kita wajib untuk selalu membunyikan klakson ya. Terus bagi jalanan ya, langsung sensornya ke kiri, beloknya entah kemana ya. Nah, ini patut kita memberikan suatu tanda terhadap pengendara kaum perempuan ya. Karena biasanya kalau kita di depan kita sudah ada raja jalanan seperti ini, itu timbul di otak kita tanda tanya besar ya. Dia kemana nih ya? Ini paling bahaya. Kalau udah kesenggol nggak mau lagi disalahkan. Itu. Terus pertigaan ya, kita waspada setiap ada pertigaan, karena terkadang secara tiba-tiba ada kendaraan lain yang keluar secara mendadak ya. Kenapa kita dianjurkan untuk kecepatannya selalu dijaga? Karena kita pengirimannya di area padat penduduk ya. Yang terus muatan yang berlebihan. Kalau muatan yang berlebihan nggak mungkin. Kita cuma hanya muatannya hanya di bawah dari 4 ton ke bawah. Oke, saya lanjut. 5 langkah dasar defensive driving. Yang pertama, pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman dengan mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, hindari distraksi dan paham marka jalan. Oke, saya terangkan terkait poin-poin tersebut. Pahami dinamika kendaraan. Nah, si driver itu wajib memahami panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground cleaner ya, sampai ke jarak sumbu. Ini wajib dipahami sebelum kita melakukan pengiriman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah
pada saat kita mengalami kendala ada penutupan jalan sehingga kita dialihkan untuk ambil jalur alternatif. Kalau kita sudah memiliki suatu perhitungan jalan ini bisa dilalui atau tidak, ya. Kalau sekiranya tidak bisa dilalui, jangan lalui. Bisa-bisa nyangkut ke tembok orang. Nah, di sini jaga jarak aman dengan mengemudi. Nah, jaga jarak aman dengan mengemudi itu dengan menggunakan suatu rumus atau perhitungan. 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4. Ya, diterapkan pada kendaraan lingkup dalam kondisi cerah. Dalam kondisi malam hari tambahkan 1 detik. Pada saat kondisi hujan tambahkan 2 detik. Cara penggunaannya ada yang tahu? Dengan penghitungan waktu seperti ini. Kita berhitung aja, berbicara. Karena secara berbicara itu ada jeda waktu. Ya. Ada jeda waktu, saya kasih ilustrasinya ya. Nah, kita pada saat berkendara kita bisa berhitung 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3. Ternyata kita sudah terlalu rapat dengan kendaraan depan kita. Berarti kita ini kecepatan, ya. Kalau 1000 dan 4 kita sudah ada jarak, berarti kita sudah safety, ya. Tujuannya itu tadi, kalau kendaraan depan kita berbicara mendadak, kita masih memiliki ruang. Kalau untuk mengerem, kira-kira dia kuat nggak, masih ketahan nggak. Kalau nggak ketahan, berarti kita ambil kiri, ya. Itu tujuannya, untuk jaga jarak itu seperti itu. Apalagi kalau di depan kita ini angkot, ya. Angkot itu kan punya jalanan lah istilahnya, apalagi rute dia. Nah, di sini ada MAR, ya. Arti dari MAR itu adalah melihat, menganalisa, reaksi, ya. Nah, MAR ini digunakan pada saat kita mendahului. Yang pertama yang kita pastikan melihat itu area mana sebelum mendahului. Kanan. Yang wajib kita lihat area yang paling sebelum kita mendahului itu adalah area belakang. Coba kalau bapak tiba-tiba langsung aja mendahului, ternyata di belakang aku udah ada kendaraan roda 2, kesenggol nggak? Ya, berarti belakang, pastikan belakang dalam kondisi sudah aman. Kalau sekiranya belakang kita sudah aman, berarti kita bergeser sedikit untuk memastikan di depan kita sudah aman atau belum, ya. Kalau sekiranya sudah aman di depan kita, baru kita merujuk ke menganalisa. Nah, kita analisa terlebih dahulu. Kita menganalisa kecepatan kendaraan yang belum kita dahului. Ini kendaraan di depan kita yang mau didahului ini berapa sih kecepatannya? Kalau kecepatannya dia sudah 20 km per jam, berarti bapak harus menambah dong, ya, dengan menambah kecepatan hingga melebihi kecepatan kendaraan yang ada di depan bapak. Contoh, dia 20 km per jam, berarti bapak harus 30. Betul nggak? Nah, itu. Apabila analisa kita sudah tepat, baru kita ke reaksi, ya, dengan menyalakan lampu sen, memberikan klakson atau tanda atau sebuah polisi, baru kita mendahului. Dan kita dilarang untuk mendahului pada saat memasuki daerah tikungan, itu paling tidak diperbolehkan. Pada dasarnya kita itu pada saat berkendara ataupun pada saat SPBU lah, pengisian bahan bakar, intinya kita diwajibkan untuk antri, ya. Kalau memang harus didahului itu kendaraan yang seperti apa,
Kalau kendaraannya di bawah dari 20 km per jam, yang mungkin kita dahului. Atau dalam keadaan urgent, ya, contoh hanya ambulan, pemadam kebakaran, ya, kondisinya lagi urgent. Kalau kita pengendara-pengendara lain di luar dari itu, kita diwajibkan untuk antri, ya, kecuali kendaraan di depan kita ini memang cukup pelan, nah, baru kita wajib untuk mendahului, ya. Pada saat mendahului gunakan rumus tersebut. Oke, selanjut, awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangan jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan jaga jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipasi. Nah, ini terutama pada saat kita melaju di daerah area-area yang pemukiman penduduk yang begitu padat, ya. Terus pada saat kita memasuki area-area rawan longsor, ya, kita patut untuk mengawasi kondisi sekitar kita di depan kita, ya. Jadi biasanya yang mengganggu pandangan kita ini, pandangan si pengemudi itu satu sih sebetulnya yang paling bahaya itu, paling nggak bisa ditahan kalau sudah lewat perempuan cantik, udah pasti buyar gitu, ya. Emang benar ya, Pasti buyar itu. Nomor duanya adalah bermain handphone, ya, mengemudi. Oke, saya lanjut. Waspada blind spot. Nah, blind spot itu adalah titik buta, ya, yang tidak terlihat dari kaca spion. Berarti samping belakang, samping kiri, belakang, dan samping kanan, ya. Nah, hindari distraksi dan penghalang jalan. Nah, distraksi itu adalah bentuk gangguan terhadap si pengemudi, bisa mengobrol, mengganti saluran radio, ngecek peta, ya, bermain HP, mabuk, ya. Teknik ini dapat mengirit bahan bakar hingga 3%. Nah, biasanya kalau driver yang sudah kondisinya bermain handphone pasti nggak datang lah, ya, dua unitnya, tapi konsentrasinya dia buyar. Nah, ini sanksinya kalau driver pilot kedapatan menggunakan handphone saat mengemudi, itu dipastikan si driver tersebut akan dikeluarkan atau tidak boleh bergabung di ruang lingkup manajemen PT Gilo, sama hanya sanksinya dengan overspeed. Nah, jadi jangan sekali-sekali kita menggunakan handphone saat mengemudi, karena menggunakannya pun kita kalau tidak tahu jalan, coba aja kalau nggak percaya menggunakan map, oh saya tidak tahu nih tempat ini, gunakan apa gitu. Kalau nggak nyasar pasti nyasar. Sebetulnya map itu yang paling sempurna adalah bibir, hanya ya, yang paling sempurna itu. Kalau pakai map GPS itu terkadang ada ketentuan atau ada pilihan mana yang harus bisa dituju, mana yang tidak. Karena ini beberapa kali Cianjur sudah mengalami driver tersesat pada saat pengiriman ke daerah Kabandungan, dan pada akhirnya asuk-asukan ke kebun sawit. Ujung-ujungnya nawan Cibuli, itu paling bahaya. Kalau nggak paham letak tempo, lebih baik kita ke pinggir menanyakan ke driver lama, ya. Sini tips saat menyalip kendaraan, pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman, lihat kaca spion, beri tanda lampu sen, jangan menyalip di tanjakan atau di tikungan, ya. Cara memegang kemudi yang benar, ini salah ya. Cara memegang kemudi yang benar itu adalah tangan kanan di jam 9, tangan kiri di jam 3. Pada saat berhenti kita wajib untuk menarik handle rem, lihat kondisi pada saat kita berhenti, apa kondisi jalan yang menurun atau nanjak, berarti kita harus dibantu dengan gigi. Kalau menanjak berarti kita harus oper ke gigi 1,
Kalau turun berarti kita harus ke atlet ya, jangan terlalu mengandalkan dengan pada rem pas tangan ini. Pastikan kita menggunakan sabuk pengaman ya. Tips saat turunan, utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak, menempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan pada saat jalan menurun sebagai prinsip penggunaan engine brake. Namun perpindahan gigi jangan dilakukan saat mau turun atau menanjak, tetapi saat di punggung bukit sebelum turun atau naik ya. Saat turun atau membawa muatan, gunakan gigi yang sesuai dengan kecepatan dan dibantu dengan exhaust brake. Jangan terlalu lama menginjak rem agar tidak panas dan terjadi overclock ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Ya cukup. Oke, terima kasih atas waktunya.